Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita berbicara, yang paling penting ada pendapat seorang alim dari alim ulama, maka semua perkara itu adalah khilaf. Kalau seandainya begini model cara orang beragama, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya halal. Antum mau mut'ah? Mau mut'ah? Mut'ah gayanya Syiah mau atau tidak? Kalau antum mau, ada pendapat sahabat Nabi SAW membolehkan mut'ah. Antum mau mabuk-mabukan? Mau? Minum-minuman keras mau? Ada pendapat sebagian ulama salaf yang mereka menghalal minuman keras kecuali hanya terbuat dari anggur saja. Selain daripada anggur, minuman keras semuanya halal. Apa lagi? Mohon maaf, antum ingin mendatangi istri melalui duburnya? Saya punya pendapat ulama salaf. Mereka mengatakan halal. Hah? Antum ingin makan riba? Ya, orang-orang yang tadi kerja di bank, kemudian buru-buru keluar dari bank, antum terlalu terburu-buru. Padahal ini perkara khilaf, ada sebagian ulama yang mengharamkan riba, cuma riba nasi, adapun riba fadl mereka tidak mengharamkan. Jadi kalau mau mencari khilaf, apa saja kita akan ada ucapan para ulama di sana. Namun bukan begitu cara kita beragama. Ya, saya tantang semua dai-dai yang ada. Kalau seandainya dia bisa mendatangkan bahwasanya musik ini sepakat seluruh para ulama, maka saya ikut dengan ucapannya. Ini sama saja. Orang nggak mau terima kebenaran, cari pembenaran. Kalau begitu juga Syiah akan berkata, siapa yang mengatakan mut'ah itu adalah haram, ijma' seluruh para ulama, seluruh para sahabat Nabi, saya akan tinggalkan mut'ah ini. Kita nggak bisa menukilkan, karena ada khilaf para sahabat di sana. Bisa difahami? Namun al-ibrah bukan qaul fulan wal alan. Al-ibrah apakah itu sesuai dengan dalil ataukah tidak? Allah mengajarkan kita dalam Al-Quranul Karim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan mereka diseru kepada Rasul, apa yang diperselisihkan di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar apa yang datang dari Allah dan kami mendengar apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan ini khilaf, ini ada pendapat fulan, ini ada pendapat allan. Bukan ini akhlaknya seorang mukminin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukminin, tidak pantas bagi mukminat ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, dia memilih perkara yang lainnya. Apa perkara yang lainnya? Khilaf ulama, ada pendapat fulan. Ini perkara yang lainnya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, itu kalau menurut konsep yang kita sebutkan tadi, terlalu kaku dalam beragama. Coba ibnu Abbas kenal sama dai-dai hari ini, mungkin beliau nggak bersikap seperti itu, lebih bijak sikapnya. Apa maksudnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang orang-orang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang permasalahan haji, masalah fikih ya, masalah haji. Kemudian Ibnu Abbas mendatangkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Oh ya sudah, khilaf berarti ini. Ada pendapat Abu Bakar kok, kan begitu. Ada pendapat Umar kok dalam masalah ini. Ya sudah, udah kamu ngamalin ini, saya ngamalin ini. Apakah begitu? Ya, makanya Ibnu Abbas nggak kenal dai-dai zaman sekarang. Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan, yushiku an tanzila alaikum hujarati minas sama. Aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ucapan Rasulullah ya mau ditentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, begini sikap para Abdullah ibn Abbas. Bagaimana lagi ketika ditentangkan ucapan Rasulullah dengan ucapan selain daripada beliau? Iya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Datang orang-orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengkhabarkan, Abdullah ibnu Mas'ud berfatwa bahwasanya wanita-wanita yang mereka mandi dari haid hendaknya membuka kepangan rambutnya. Itu pendapatnya ya Abdullah ibnu Amr bin As. Fikih kan? Masalah fikih enggak? Masalah fikih. Kemudian didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sikap Aisyah? Sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Dulu saya mandi dari haid dan Nabi SAW masih hidup. Beliau tidak memerintahkan saya untuk membuka kepangan rambut saya. Kenapa kamu tidak langsung mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, dia untuk sekalian berfatwa agar wanita mencukur rambutnya sampai gundul ketika dia mandi haid?
Ini sikap ta'zim li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak halal bagi seseorang ketika setelah jelas hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia memilih petunjuk yang lainnya. Ini diantara hawa nafsu yang syaitan masuk dalam bab khilaf. Semua dibuat khilaf. Bisa difahami ya? Sementara hadis masalah musik, hadis yang begitu jelas, yang begitu gamblang, ayyuhal hadirun wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ya dari sisi sanad dan juga dari sisi matan, ya Ibnu Hazm rahimahullah, jelas di sini beliau keliru, dan yang mengatakan beliau keliru bukan saya, karena saya seorang penuntut ilmu, tidak akan mungkin mengkelirukan seorang sekaliber Ibnu Hazm rahimahullah, tetapi ucapan beliau telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Ya telah dikritik oleh banyak para ulama hadis, karena di antara alasan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang haramnya alat musik yang ada di Sahih Bukhari, karena di sana para rawi yang meriwayatkan dari sahabat Nabi, dia ragu sahabatnya fulan ataukah fulan. Dalam kaidah ilmu hadis disepakati oleh para ulama hadis bahwasannya majhulnya seorang sahabat, misalnya ada sebuah hadis, hadisnya dari Abu Hurairah, ataukah dari Ibnu Aisyah, ataukah dari Ibnu Umar, ataukah dari Ibnu Abbas, ataukah dari Umar bin Khattab, bingung mana di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini. Ini tidak memudaratkan hadis, karena seluruh para sahabat Nabi apa? Udul. Apakah fulan, apakah alat, itu sama semuanya, nggak beri pengaruh hadis. Dan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis karena alasan ini. Bisa difahami ya? Ini pembahasan ilmu hadis. Al-muhim, saya ingin mengisyaratkan para ulama telah banyak membantah ya ucapan Ibnu Hazm ketika mendhaifkan hadis ini. Nah, kalau seandainya hadis ini dhaif, tentang alat musik itu bukan hanya hadis ini saja. Silahkan baca tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ya, wa antum samidun. Ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi mengejek Rasulullah. Ini Allah mencela, menyebutkan tentang apa? Tentang perbuatan mereka, perangai mereka dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi. Ya, dan ayat-ayat yang lain sebagainya yang tentunya dibahas oleh para ulama, dan kita juga sudah punya ceramah dalam masalah ini dari sisi hadis. Ya, kita jabarkan dari sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi ucapan para ulama dan bantahan para ulama, ya orang-orang yang mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Bisa difahami ya?